Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Epa Munandar dan rekan saya Lisa Marlina, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Lebong. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memaparkan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah kami lakukan. Diseminasi ini kami laksanakan di SMP Negeri 08 Lebong. Untuk pemateri dan atau pembicara pada kegiatan ini adalah dari 2 orang calon guru penggerak yang juga berasal dari sekolah yang sama, yaitu Lisa Marlina SPD dan saya sendiri Epa Munandar SPD. Berikut pemaparannya. Kolaborasi saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah yang kita cintai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 08 Lebong, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur, sehingga kita bisa datang atau menghadiri kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga kata sambutan, keempat doa, 5 penutup. Baiklah, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Bersama
mohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 08 Kebong kepada Ibu Desi Monika SPOD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 08 Kebong, yang saya hormati CGP SMP 08 Kebong, Ibu Lisa Marlina dengan Ibu Eva Marlina, yang saya hormati rekan-rekan CGP dari beberapa orang yang hadir hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah syukur kita ucapkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat rahmat serta sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di Laboratorium SMP Kebon ini untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, pertama kali saya ucapkan terima kasih banyak kepada CGP, khususnya Ibu Lisa dan Ibu Eva Marlina yang sudah melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Ini sudah masuk aksi nyata yang modul 1 titik 4. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada rekan-rekan CGP yang lainnya yang sudah hadir untuk membantu sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga banyak kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP 08, mengingat sebenarnya mungkin banyak kesibukan yang lain, ya, terutama mengajar, cuman bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih banyak. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kan hampir sudah masuk 2 bulan kegiatan CGP angkatan 9 ini dilaksanakan, ya. Kemarin sudah juga dilaksanakan pendampingan juga, dan sudah berapa kali, ya, dari ininya ke praktiknya. Nah, ini salah satunya aksi nyatanya itu modul 1 di budaya positif diseminasi yang ada di SMP 08 Kebon. Jadi harapan saya kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik pada hari ini. Mohon kerjasamanya, mohon dukungannya kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin nanti ada diskusi yang akan dilaksanakan. Seandainya nanti mungkin ada ide-ide yang perlu disampaikan, ya, kepada CGP untuk kemajuan sekolah kita, terutama khususnya SMP 08 ini lebih baik lagi. Termasuk nanti aksi nyatanya ini tidak hanya bersifat tugas saja, tetapi nanti untuk kedepannya di sekolah SMP 08 ini akan dilaksanakan seperti itu. Termasuk di sekolah-sekolah guru-guru yang lain di CGP-nya yang ada di sekolah mereka masing-masing. Jadi mohon dukungannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, waktunya, ya, terutama guru-guru CGP ini. Saya lihat tidak hanya pagi dan siang dan malam, tugas itu begitu banyak. Harapannya, doanya semoga itu dapat berjalan dengan baik sampai dengan selesai nanti. Tinggal berapa 4 bulan lagi ke depan, jadi dapat menghasilkan dengan hasil yang memuaskan. Nah, itu kemudian kelanjutannya untuk sekolah masing-masing, apa dari program dari CGP tersebut. Jadi itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian saya juga memberikan semangat motivasi kepada guru-guru yang lain untuk dapat mengikuti juga, karena sekarang itu sudah ada pendaftaran CGP angkatan 11, ya. Cuman waktunya udah masuk 2 hari lagi, tanggal 27 ini, ya, besok terakhir. Nah, jadi kalau saya lihat banyak sekali manfaat dari mengikuti kegiatan CGP ini. Nah, makanya
mencari kawan-kawan yang lain untuk biar juga untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini budaya positif diseminasi PGP Angkatan 9 saya buka secara resmi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dari kurang saya mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Resi Monita SPDI selaku Kepala SMP Negeri 8 Robong. Acara selanjutnya doa. Di sini akan dipimpin oleh Pak Ali Wiranata pada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa sa'il hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penutup. Mari kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah dari Bapak Ibu yang kita memasuki acara inti, di mana acara inti di sini yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perlu Ibu Bapak ketahui di sini karena di SMP 8 ada 2 calon guru penggerak. Seharusnya di sini kami satu-satu, tapi karena mengingat waktu, terus banyak kegiatan kita nanti yang akan terpakai. Jadi saya dengan Ibu Lisa Marlina seharusnya 1 jam kalau kami buat sendiri-sendiri. Jadi hari ini kami mohon waktunya, sempatkan waktunya selama 2 jam untuk menyampaikan aksi nyata kali ini, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif di SMP 08 Robong. Sebelumnya mohon maaf, sebelum kita memulai acaranya saya memahami terlebih dahulu dan ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin di sini banyak waktu kalian yang terpakai seharusnya di kelas dan harus di sini. Nah di sini ini merupakan, saya jelaskan terlebih dahulu, di sini merupakan kegiatan ini aksi nyata kami karena melakukan pada pendidikan CGP ya, calon guru penggerak. Nah di sini kami diminta untuk mengimbaskan tentang apa yang sudah kami dapat di modul 1.4 yaitu budaya positif. Mohon kiranya kerjasamanya, masukannya nanti seandainya ada salah dan lain sebagainya, dan mohon bantuan juga Bapak Ibu dan guru yang lainnya untuk membantu kelancaran kegiatan hari ini. Untuk materi yang pertama di sini akan disampaikan oleh Ibu Lisa Marlina. Kepada Ibu Lisa Marlina dipersilakan. Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita buat keyakinan kelas diseminasi dulu. Baik, untuk Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada yang mau memberikan apa saja untuk keyakinan kelas kita hari ini, silakan. Menit ya? Ya. Yang ini kerjasama. Oke.
Lanjut Bapak Ibu. Tetap fokus kita gunakan. Tanggung jawab. Baik, kita lagi, ada lagi Bapak-bapak? Percaya diri. Percaya diri. Oke, berarti. Ada lagi kira-kira? Seperti memilih ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Bapak Ibu? Disiplin. Ada lagi kira-kira? Jujur. Saya kira itu ya. Untuk keyakinan kelas kita selama mengikuti diseminasi ini, yaitu kerjasama, tetap fokus, percaya diri, tertib, ceria dan berprestasi, tanggung jawab, disiplin, jujur. Jadi kita tekan untuk keyakinan kelas kita. Kita lanjut ke budaya positif. Kenyang. Oh iya. Review. Baik Bapak Ibu. Untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu diseminasi. Sebelum kita mulai masuk ke materi, saya ingin bertanya dengan Bapak Ibu, apa yang dimaksud atau apa makna budaya positif itu sendiri? Silakan Bapak Ibu. Budaya positif itu sendiri apa maknanya? Silakan. Saya akan coba menjawab. Budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik. Oke, silakan yang lain Bapak Ibu kalau ada pengertian dari budaya positif. Pak Elvia. Terima kasih. Ya. Mengikuti yang Menurut Bapak Ibu, budaya positif itu penting tidak untuk diterapkan di sekolah kita? Sangat penting ya Bapak Ibu, karena dengan budaya positif ini kita bisa menumbuhkan, bisa memunculkan sifat atau watak intrinsik dari anak murid kita, yaitu bersifat dari dalam. Itu yang kita inginkan. Jadi keinginan kita itu agar anak melakukan sesuatu
sesuatu tidak karena paksaan, tidak karena ada penghargaan, jadi dia muncul karena dari kesadaran diri mereka sendiri. Baik, ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan diseminasi ini. Untuk sebagai tambahan, diseminasi itu sendiri yaitu penyebaran informasi yang kami dapatkan ketika kami melaksanakan pendidikan calon guru penggerak Bapak Ibu. Jadi di sini maksud kami bukan menggurui, kami hanya menyebarkan informasi yang kami dapatkan. Kebetulan kami mendapatkannya terlebih dahulu. Konsep inti budaya positif yang akan kami sampaikan di sini yaitu yang pertama perubahan paradigma baru, kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan ketujuh segitiga restitusi. Baik, yang pertama pembelajaran paradigma baru. Alhamdulillah SMP kita sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan pembelajaran paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila itu yaitu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, selanjutnya ada kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya disiplin positif. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi, seperti yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu, motivasi yang berasal dari dalam diri mereka dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugas kita adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri. Siswa dalam melakukan disiplin positif tidak terlepas dari motivasi yang ingin dicapai oleh siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam diri murid itu adalah motivasi yang nomor 3 ini. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka tidak lagi takut karena adanya hukuman atau karena ada hadiah. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena adanya motivasi intrinsik. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Untuk di SMP kita mungkin masih sedikit sekali untuk yang nomor 3, anak-anak murid kita untuk mencapai nomor 3 ini yang baik. Baik, ini ada contoh kasus. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan
Iva yang tergagah dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Kita coba lihat pertanyaan di sini. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Tentu saja kita tidak setuju ya dengan tindakan Pak Seno tersebut. Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Ya. Mami ini boleh silakan. Ya maaf, menurut saya ini bisa dikatakan hukuman, bisa juga kalau menurut Pak Seno, di posisi Pak Seno ya, mungkin Pak Seno itu secara tidak langsung tidak mengatakan itu adalah hukuman. Dia ingin menampilkan siswanya di depan kelas dan menunjukkan apabila yang kalian lakukan seperti ini, inilah konsekuensinya secara tidak langsung. Tapi pada kenyataannya dari anak yang mengalami seperti Iva ini akan merasa kalau bahasa Islamnya terzolimi lah secara tidak langsung. Nah, padahal dia bukan tidak memperhatikan, mungkin dia ada fokus yang lain yang dia sedang konsentrasi sehingga dia tidak memperhatikan secara keseluruhan. Dan ada anak-anak yang aktif secara pasif dalam belajar, ada juga yang aktif secara proaktif dalam belajar. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Kemudian, menurut Anda tindakan Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi sudah kita jawab bahwa dia merupakan hukuman. Baik, saya coba ke kasus lain. Hah? Enggak. Ada. Baik Bapak Ibu, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal, sedangkan disiplin seperti konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses, dimasukkan ke dalam identitas sukses. Untuk hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Dampak pada murid bisa berupa marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan dari konsekuensi itu, kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, kemudian ada penahanan. Kemudian juga sudah diketahui dan masuk akal. Untuk restitusi nanti ada penjelasan tersendiri oleh Ibu Eva. Apa itu restitusi? Restitusi ini yang harus bisa kita terapkan di sekolah. Sebisa mungkin kita terapkan di sekolah untuk menghindari hukuman. Restitusi ini hasilnya nanti murid dan anak akan belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau kontrol. Murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri dan berupaya berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kita lanjut ke kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan apa yang dibahas oleh Nisa. Ini nyambung ya, nyambung dari materi 1. Di model 1.4 di sini itu ada pembahasan. Tadi yang dibahas dari awal mungkin belum menyambung keseluruhannya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan di diri kita. Kok bisa ya
hukuman itu tidak termasuk ke dalam pendisiplinan. Padahal selama ini yang kita lakukan rasanya kalau dihukum kira-kira gimana Bapak Ibu, anak-anak ketika kita sudah menghukum? Ada tidak berubah, ada yang berubah, ada yang tidak berubah ya. Ada tapi tidak berubahnya tidak langsung sini karena kenapa tadi betul yang dikatakan memisah pada awalnya itu artinya perubahan itu dari in itu kan X ya X dan artinya dari luar dia melakukan sesuatu itu karena takut hukuman. Ketika dia melihat ini kita lihat saja contoh di lingkungan kita ya. Kadang kalau kita masuk kelas di mana murid kita tunggu beberapa menit baru dia diam. Karena guru ini gampang lah, selesailah. Tapi ketika guru yang biasanya dia lebih tegas dari kita, biasanya dia kecenderungan dia lebih diam. Di sini Bapak Ibu sama dengan kalian, saya juga pertama kok bisa sih ini menjadi bukan hal yang positif. Kenapa ini bukan menjadi termasuk ke disiplin? Padahal saya lihat kadang kita sendiri ya Bapak Ibu, misalnya pas masuk kelas anak-anak tidak mau diam, kita langsung nanti saya panggil Pak Perik atau misalnya saya nanti panggil, kita memberikan ancaman, kita pikir itu adalah hal yang bagus untuk anak kita. Tapi setelah ini baru 2 bulan Bapak Ibu, baru 2 bulan kami belajar, ilmunya masih sangat sedikit sekali ilmunya. Tapi dari modul 1 sampai yang sekarang 1.4, alhamdulillah banyak sekali dampaknya. Banyak sekali ilmu yang di dalamnya. Itu baru modul 1, belum ke modul 2 dan modul 3. Artinya banyak sekali. Untuk Bapak Ibu sekalian, ini promo yang bisa. Silakan mendaftar ke ini ya, CGP Angkatan 11. Di sini kalau kalian lihat Zoom-nya itu ada sepertinya ada tantangan yang dikasih, ada reward yang dikasih gratis S2. Jadi Bapak Ibu, saya lanjut. Misalkan bisa buka dulu. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui kok bisa itu tidak menjadi disiplin, kita harus mengetahui dulu ternyata di sini ada kebutuhan dasar. Kira-kira apa sih maksudnya kebutuhan dasar ya? Aduh, ini tahu Bapak Ibu. Kebutuhan saya sayang ya. Artinya kebutuhan dasar itu dari diri kita, dari dalam diri kita ya, betul Bapak Ibu. Ternyata bukan hanya anak-anak, ini bukan hanya untuk anak-anak, untuk dewan gurunya dia mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar di sini apa saja? Di sini kita lihat, nah ini karena yang buat paham yang bisa, guru bahasa Inggrisnya, guru IPS-nya agak susah nih di sini. Tapi di sini ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Sini. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini biasanya kebutuhan dasar pangan, papan, sandang. Nah itu adalah kebutuhan dasar. Nah yang kedua ada lagi namanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ternyata kita memiliki kebutuhan ini yang perlu. Yang selanjutnya yaitu ada cinta dan kasih sayang. Selanjutnya juga ada kebebasan di sana. Yang keempat ada kesenangan. Yang kelima penguasaan. Di sini Bapak Ibu, apakah kira-kira kalau seandainya ini tidak terpenuhi, gimana ini? Ada yang kurang tidak kira-kira? Pasti ada yang ganjal ya, kok saya seperti ini. Tapi Bapak Ibu, bukan hanya Bapak Ibu, saya juga merasa seperti itu. Ternyata setelah mendalami ini, melihat materi di sini, ternyata ada kebutuhan dasar saya yang belum saya penuhi. Dan terkadang kita melihat seseorang, kok dia begitu ya, kok dia begitu ya. Ternyata ada kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi. Saya contohkan murid. Pertama, contohnya satu Bapak Ibu. Saya contohkan satu ya. Doni ketika jam pelajaran Ibu Ara, dia mengambil kotak bekal kawan sampingnya. Terus kawannya nangis loh, Pak, Bu Ara, tadi si Doni ngambil kotak bekal saya Bu. Nah, jawaban yang dikasih sama Doni nanti itu bisa kita lihat dia termasuk ke dasar mana yang dia belum terpenuhi. Contoh, ketika si Doninya bilang, lah Bu, ambil apa?
ternyata ada kebutuhan dasarnya yang belum, yaitu bertahan hidup di sini. Terus misalnya, Bu, pas ditanya lagi, misalnya ada jawaban yang lain, Doni, kamu kenapa mengambil kotak mainannya? Misalnya, iseng aja, Bu, iseng, senang, jahil. Saya senang melihat dia tertawa, saya senang melihat dia menangis. Nah, artinya dia lagi butuh kesenangan. Dia mencari kesenangan di sana. Yang kita rasa biasanya kita sering ketemu ya murid-murid yang seperti itu. Kadang wah jahilnya bukan main. Kadang dicolek, kadang penanya disumputin, terus dikembalikan lagi. Kadang yang lebih sering itu adalah tas. Tas kadang sudah Bu, sudah lapor ke sana kemari, tasnya sudah hilang. Ternyata di dalam kelas itulah. Ternyata anak tersebut sedang mencari kebutuhan dasarnya, yaitu mencari kesenangan. Terus ada lagi misalnya contohnya, ditanya lagi, Doni, kenapa tadi kamu ambil kotak bekalnya? Ternyata dia jawab misalnya, Bu, biar dia takut Bu sama saya Bu. Nah, artinya itu ada di sana, iya dia merasa puas di sana, puasanya di sana. Artinya Bapak Ibu, apakah kelima Nah, jadi di sini kebutuhan dasar di sini apakah semuanya harus kita penuhi sekaligus, Bapak Ibu? Tidak bisa ya, karena ini merupakan hal yang belum kita ketahui, terus harus kita ketahui sekarang. Ternyata ketika anak saya posisinya seperti ini, artinya dia lagi kebutuhan khususnya kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, di sini bukan hanya, saya tekankan lagi, di sini bukan hanya murid kebutuhan dasar di sini, bisa gurunya juga, bisa juga dengan anak kita di rumah. Nah, seperti yang kasih sayang misalnya, pas dia si Doni tadi ditanya, kenapa Doni tadi mengambil kotak bekal? Ya Bu, di rumah saya nggak dapat makan, mak saya nggak masak dan lain sebagainya. Saya senang kalau seandainya saya diperhatikan. Artinya anak tersebut ada kebutuhan dasar, ingin rasa kasih sayangnya mungkin dia tidak dapatkan di rumah atau di tempat yang lain. Jadi lewat kelakuan anak-anak kita bisa tahu, oh ternyata kebutuhan dasarnya ini loh, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini. Nah, kalau di sini menarik di sini. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Ketiga teman. Keempat pemantau. Kelima manajer. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya yang sering kita lakukan itu yang mana? Kalau saya sendiri ya. Kalau saya sendiri biasanya pertama memantau nih, saya lihat, oh ini seperti ini. Tapi lama-kelamaan saya menjadi penghukum. Jadi 2 tipe saya di sana, pengamat dan penghukum. Kalau teman sedikit-sedikit lah, tidak terlalu. Jadi Bapak Ibu, kira-kira ada yang bisa kasih gambaran kira-kira posisi kita dari kelima posisi kontrol ini yang mana? Yang sering kita lakukan. Ya, silakan Bu ya. Kalau saya biasanya bisa jadi teman, tapi jarang ya. Tapi di lain hal, ketika kita menjadi posisikan kita sebagai teman, anak-anak itu terkadang malah lebih kurang hormatnya kepada kita. Ya, karena biasa kita menjadi temannya, rasa hormatnya berkurang. Akhirnya kita menjadi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Coba kau cek itu, coba kau cek itu. Coba kamu seperti ini, kan tidak akan begini gitu. Padahal kita tidak tahu juga latar belakang anak itu seperti apa dulu. Terkadang kita menghakimi, kenapa kamu datang ke sekolah pakaian tidak rapi, tidak mandi.
ternyata di rumahnya sendiri anak itu kurang perhatian, kurang kasih sayang, bahkan terkadang mereka tidak ada orang tua di rumah, hidup sendiri, ada di rumah. Dari sana bahwa kita sebagai seorang guru terkadang terlalu lembut salah dan juga terlalu keras juga salah. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Jawabannya sangat bagus ya. Itu sebenarnya materi ini belum tersampaikan. Itu baru mancing-mancing dan ternyata ada yang sudah paham. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, ternyata yang kita lakukan di kelas itu tanpa kita sadari ternyata kita sudah lakukan. Nah, kita tahu juga dampaknya. Seperti ya betul yang dikatakan Ibu Ida tadi, ketika kita menempatkan diri kita di posisi teman, biasanya anak-anak cenderung tidak hormat lagi kita. Kadang jalan, hai Bu, seperti itu. Terus kadang juga dia, misalnya ketika ada masalah, curhat dengan Ibu Ida sajalah, ibu yang lain tidak ada yang respon ke saya. Itu dampak yang terjadi. Di sini masih tanda panjang sini artinya banyak materi di sampingnya, tetapi Ibu Ida yang lainnya sudah paham apa itu posisi kontrol. Artinya bisa sepertinya sudah tersampaikan nih. Apa kita tutup? Nah, kita lihat di sini apa saja sih 5 posisi kontrol itu. Oh ya, sebelum saya menjelaskan satu persatu di sini, ternyata posisi kontrol yang bagus yang harus kita terapkan itu yang posisinya di manajer Bapak Ibu. Untuk posisi manajer, apakah kita sudah siap, sudah mampu? Itu tidak segampang itu, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Biasanya anak yang sudah cenderung dengan peraturan yang biasa kita terapkan, kalau untuk langsung blak seperti ini tidak akan bisa. Pasti dia melakukan hal lagi dan lagi. Karena di sini kami sudah mempraktekkan dengan Ibu Lisa Marlina cara penyelesaiannya. Ternyata ketika dalam posisi manajer, ternyata anaknya paling sehari 2 hari, terus dia mengulang lagi. Tetapi di sini Bapak Ibu, itulah tugas kita. Tugas kita adalah gimana caranya kita merubah paradigma ini, paradigma lama menjadi paradigma baru yang terpusat kepada anak dan mengetahui posisi yang dibutuhkan oleh anak. Kita lihat yang pertama yaitu ada di sini penghukum. Penghukum, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya di penghukum di sini Bapak Ibu, dia langsung contoh, misalnya ketika upacara bendera, ada anak yang tidak menggunakan seragam. Biasanya saya tidak menunjukkan siapa dan siapa, saya sendiri, karena saya pernah berada di posisi itu ya. Dan biasanya ketika anak yang tidak menggunakan atribut, saya langsung berdiri di depan. Nah, saking tegasnya, anak yang di belakang sana nggak pakai alamater, berdiri di depan. Nah, ternyata posisi saya juga berada di sini Bapak Ibu. Seorang penghukum biasanya dia langsung tidak menanyakan apa alasannya, kenapa dan bagaimana, tetapi langsung. Nah, orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau orang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya seperti itu. Biasanya kita ya, kamu lagi ya, kemarin nggak pakai topi, hari ini nggak pakai dasi, besok otak kamu tinggal. Nah, itu bahasa yang biasa kita pakai. Ternyata di sini salah Bapak Ibu. Saya pun untuk merubah ke posisi yang lebih baik, saya perlu banyak sekali waktu karena saya sudah menerapkan hukum ini dari dulu. Selanjutnya di sini membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah di sini pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut dia bicaranya lembut, tapi anaknya jadinya dalam. Nah, kenapa kamu tidak? Kalau seperti ini, kamu tidak menghargai ibu, nah. Jadi anak itu merasa saya yang bersalah sih, bersalah saya karena saya sudah menyakiti ibu tersebut. Jadi dia merasa ini posisi yang ini juga sering kita lakukan ya. Kok sering semua ya? Kapan manajernya? Di sini juga sering kita lakukan. Ada contoh, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Saya biasanya kita sudah memberi kesempatan terus ulang lagi, kesempatan ulang lagi. Saya sangat kecewa.
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini. Jadi ketika perempuan merasa bersalah di sini, pertama kita memojokkan dia. Kamu kenapa sih? Tapi ujung-ujungnya nanti kita kasih ancaman. Nanti saya kasih tahu dengan orang tua. Nah itu ya membuat merasa bersalah. Selanjutnya apa saja? Teman, merasa teman. Posisi kontrak teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol muridnya melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Negatifnya biasanya yang disampaikan Ibu Ida tadi. Biasanya anak ketika sudah dekat dengan gurunya, itu lama-lama dia menjadi tidak sopan. Dia merasa bebas, jadi tidak ada bukan kita untuk mengatur jarak ya, tapi di sini kadang terlalu vulgar ya dengan kita. Bahasanya pun kadang sudah tidak antara guru dengan murid lagi. Nah di sini pada posisi teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi dia tidak ada timbul dari dirinya. Jadi bukan dari intrinsik, tapi dari eksternal, bukan dari internal tapi eksternal tadi, yaitu dari luar. Saya melakukan ini karena mau mengambil simpati dari guru tadi, bukan dari dalam dirinya. Nah, posisi selanjutnya yaitu monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, contohnya di sini pertanyaan diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Biasanya pemantau di sini awal-awalnya dia melihat, tapi ujung-ujungnya dia akan menghukum, menjadi posisi penghukum. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Posisi ini, posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi mentor, di mana guru-guru berbuat sesuatu bersama dengan murid-murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maksudnya kita melibatkan murid itu sendiri. Misalnya ketika murid datang ke sekolah tidak menggunakan atribut sekolah, yang harus kita lakukan, kita menanyakan dulu, terus kita bukan langsung mencari solusi, tapi kita minta kepada siswanya, gimana ini bagusnya, kira-kira melanggar aturan nggak? Terus kalau besoknya tidak bisa, tidak membawa lagi, apa yang harus dilakukan? Jadi mereka bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Tapi kembali lagi saya sampaikan di Bapak Ibu, untuk menjadi posisi manajer tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan. Yang pertama yang harus kita lakukan berangsur, step by step. Berangsur, kira-kira tidak bisa seperti ini lagi. Tidak bisa di penerapan pertama kita coba lagi yang kedua, coba lagi. Terus di sini tidak bisa kita sendiri Bapak Ibu. Kalau misalnya Ibu Eva saja atau Pak Erbian saja melakukan ini, ketika dengan guru yang lain dibiarkan, anak-anak tidak mengikuti hal itu. Jadi harus ada kerjasama antara seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa satu orang saja. Ini ada videonya Bapak Ibu ya. Kita lihat di mana perbedaan posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap
sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, nah tadi kita sudah menyaksikan video contoh dari kelima posisi kontrol. Bapak Ibu sekalian, di sini untuk mendapatkan posisi manajer, kita bukan posisi yang lain itu tidak baik ya. Yang paling tidak baik itu hukuman. Tapi untuk menuju posisi manajer, kalau seandainya kita menerapkan posisi 2, 3, 4, nah itu boleh, tetapi kita tahu juga apa itu dampak yang akan terjadi pada anak. Tetapi untuk yang lebih bagusnya kita berada di posisi manajer. Baik, di sini kita akan lanjut lagi ke keyakinan kelas. Tadi di awal pembelajaran, awal materi ya. Di awal materi tadi ada kita disuguhkan membuat keyakinan kelas. Nah, saya ingin bertanya sedikit Bapak Ibu, kenapa keyakinan bukan peraturan ya? Kenapa di sini keyakinan bukan peraturan? Boleh Pak? Mungkin karena akan disepakati bersama antara guru dan siswa. Sedangkan kalau peraturan biasanya itu dibuat oleh satu pihak, guru saja ataupun sekolah saja. Iya, kalau peraturan biasanya dia dari satu orang, tapi kalau keyakinan dia dibuatnya bersama-sama. Tadi seperti yang kita praktekkan pada awal, itu seorang guru dia menanyakan apa keyakinan kelas yang mereka inginkan. Kenapa sebenarnya pertama dari peraturan ya, dari peraturan dulu baru muncul keyakinan. Setelah muncul keyakinan yang diharapkan adalah pembiasaan. Di pembiasaan nanti insya Allah kita akan menjadi posisi yang baik ya. Jadi menjadi pembiasaan yang baik atau budaya positif bagi murid. Ini membuat keyakinan kelas biasanya ada tahap-tahapannya. Di sini pertama keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Selanjutnya, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Selanjutnya, dan dipahami oleh semua warga kelas, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Selanjutnya, sesuai dengan kondisinya, terus semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan.
Makanya keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat, yang terakhir bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, di sini tidak hanya sudah keyakinan kelas sekali, seandainya ketika prosesnya tidak berjalan, kita bisa revisi gitu, kita bisa membuat revisi keyakinan kelas kita tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini biasanya keyakinan kelas kalau di tingkat sekolah dasar dia kan bentuknya guru kelas ya, jadi dia sudah ada di kelasnya keyakinan kelas. Tapi kita ya di tingkat SMP biasanya keyakinan kelasnya itu terkadang per mapel. Tapi di sini kita bisa kerjasama dengan wali kelasnya, gimana cara membuat keyakinan kelas yang universal. Jadi ketika guru yang masuk keyakinan kelasnya itu tetapi mencakup keseluruhannya. Ini contoh keyakinan kelas. Misalnya yang pertama, berdoa sebelum sesudah kegiatan belajar. Terus menjaga etika sopan dan santun, meletakkan kembali barang yang sudah digunakan, bertanggung jawab, disiplin dan peduli sesama lingkungan, saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Terus musyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelas. Di sini dicontohkan kelas 7A. Jadi keyakinan kelas di sini Bapak Ibu bukan peraturan. Ketika kita peraturan biasanya itu ujung-ujungnya nanti dia kembali ke hukuman. Tapi kalau keyakinan biasanya dia datanya dari diri. Oh, saya tidak akan di sini misalnya berdoa sebelum dan sesudah saya sudah membuat keyakinan ini. Artinya ketika kita masuk kelas mereka langsung berdoa, sudah menjadi pembiasaan yang positif di kelasnya. Materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini saya bacakan. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu pengertian segitiga restitusi. Kita lihat di sini di bawah ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. 3, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini segitiga restitusi. Terus di segitiga restitusi ada langkah-langkahnya, yaitu pertama menstabilkan identitas. Di sini ada ada langkah-langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan. Ini bentuk dari restitusinya. Di sini saya akan menampilkan video contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi.
Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri?
Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan cara penerapan segitiga restitusi. Nah di sini Bapak Ibu seperti yang dijelaskan tadi, tergantung dengan kasusnya ya. Tidak mesti semua segitiga ini harus diterapkan ketika kasusnya ringan. Jadi pertanyaannya, kenapa di sini kalau seandainya di kelas ada keyakinan kelas
Terus kalau seandainya kita melakukannya di luar, kalau misalnya kita tidak ngajar orang tersebut, apa yang harus kita lakukan? Artinya kita memerlukan keyakinan sekolah lebih terselebih. Jadi terima kasih Bapak Ibu, sekilas tentang pemahaman kami di materi 1.4 ini, yaitu budaya positif. Nanti ada sesi tanya jawabnya, insya Allah kalau bisa jawab, salah menjawab nanti dibantu oleh kawan-kawan yang lain. Nah, kesimpulan dari materi kali ini yaitu budaya positif menekankan pentingnya guru untuk menjadi penggerak bagi budaya positif di sekolah. Guru harus menjadi contoh yang baik bagi siswa dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Bapak Ibu guru hebat, di sini semuanya kita mulai dari diri. Kita mulai dari diri, kita menjadi teladan. Teladan di sini menjadi contoh baik. Kita tidak perlu mengajak orang secara terang-terangan. Ayo kita budaya positif, tetapi kita tunjukkan gimana budaya positif yang sebenarnya, dan insya Allah yang lainnya akan mengikuti budaya positif ini. Dan insya Allah juga di SMP 08 Lebong akan berjalan budaya positif sesuai dari diri anak-anak, bukan dari apa yang kita inginkan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Yang mau bertanya silakan, silakan Pak Dedi. Terima Bapak Ibu guru hebat. Tanya jawab. Dari SMP 8 sudah berkumpul di satu ruangan ini. Pertama kami ucapkan terima kasih pada Ibu Eva dan Ibu Lisa karena sudah memberikan materi mengenai budaya positif di sekolah. Dari pengamatan yang tadi sudah dipaparkan itu sudah sangat jelas menurut kami. Akan tetapi dari contoh siswa yang ditampilkan tadi itu pemikiran untuk anak SMP itu yang kita belum dapatkan. Contohnya tadi itu rata-rata mungkin contohnya tadi siswa SMA. Rata-rata di mana siswa SMA itu berpikirnya sudah berpikir panjang, bertindak itu tidak gegabah dan kritis terhadap sesuatu. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, dia ada alasan sendiri mengapa melakukannya. Untuk anak SMP itu saya rasa pemikirannya belum sampai situ, karena dia melakukan itu tidak pikir panjang. Dia nggak tahu resikonya apa. Penting apa yang teman lakukan dia ikuti, baik itu positif, baik itu negatif. Mungkin dia tidak suka, tetapi kalau menurut dia ada teman yang asik, contohnya seperti dia tidak suka olahraga, tetapi temannya itu ikut olahraga, mungkin dia bisa mengikuti kegiatan olahraga itu. Terus yang mau saya tanyakan, bagaimana sikap atau tindakan yang kami harus lakukan untuk menumbuhkan sikap berpikir kritis dan berpikir panjang pada siswa kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 di SMP ini, Bu. Kalau siswa sudah berpikir kritis, berpikir nalar, itu saya rasa seorang guru itu tidak susah menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan siswa, karena siswanya sendiri memiliki kesadaran. Baik Bu, itu yang akan saya tanyakan tadi. Terima kasih sebelumnya pada Ibu Eva dan Ibu Lisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dedi. Bagus sekali pertanyaannya ya. Karena tadi yang ditampilkan adalah contoh dari SMA Pak ya, sedangkan kita kadang mengajar di SMP. Begitu juga dengan guru SD, dia mengajarnya di SD, tetapi contohnya di sini SMA. Boleh ditanggapi, Mbak Lisa ya terlebih dahulu ya, Bu Lisa. Baik, Pak Dedi, mungkin itu lebih berkenaan dengan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi tadi, Pak ya.
yang kita tampilkan pas video anak SMA tadi. Sebenarnya kalau untuk memecahkan masalah menggunakan segitiga restitusi atau menimbulkan rasa kritis pada siswa itu disesuaikan juga dengan keadaan kita, kondisi kita di SMP. Bisa disederhanakan lagi, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan pada saat menggunakan segitiga restitusi itu. Misalnya juga, saya juga terapkan, kebetulan pernah saya terapkan di rumah dengan anak saya. Dia ceritanya seperti ini, dia tiba-tiba menangis karena setelah saya tanya kenapa nangis, Dek? Karena kawan saya ada sudah capek-capek nangis, sudah capek-capap mandi, sudah siap-siap main, tahunya dia sudah main sama kawan lain, Bu. Jadi saya tenangkan dulu, kemudian jadi gimana deh kata saya, apakah ibu harus memanggil kawan adik tersebut? Apa ibu harus memarahi dia? Jadi dia nggak usah, Bu, adik malu Kak. Jadi cuman bisa adik itu dewek, bisa biarlah dia main sama yang lain baik. Itu contoh sederhana dari segitiga restitusi, dari mulai dari pertanyaan-pertanyaan menstabilkan emosi dia dulu, kemudian sampai dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi menurut saya Pak Dedi, kalau di SMP kita bisa menyederhanakan lagi pertanyaan-pertanyaan kita untuk menimbulkan pikiran kritisnya, karena tadi disesuaikan dengan masalahnya di video anak SMA. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi, seperti yang disampaikan tadi Mbak Dewi ya, ada 5 posisi kontrol tadi ya, ada 5 posisi kontrol. Terus kita tahu posisi anak kita itu berada di mana, dan ada juga 5 dasar manusia. Di sana juga bisa kita lihat bukan hanya untuk murid, tapi untuk diri kita, artinya yang dipesan. Nah, silakan Pak Deddy, kira-kiranya belum puas nanti kita tambahkan lagi. Ya Bu, tadi sudah dibantu jawab. Mungkin itu berdasarkan materi 5 posisi kontrol. Nah, yang saya masih belajar itu tentang gimana ya ngomongnya. Siswa kita ini kadang ditanya alasannya tidak tepat gitu dong. Ngapo kau berbuat salah? Jawabnya diam. Terus ngapo bisa kawan mengganggumu? Tidak tahu. Nah, itu susah kita menyelesaikan masalahnya. Tadi dari guru BK mungkin. Nah, mungkin Pak Ari bisa menyampaikan ilmunya dari bidang konseling kepada teman-teman SMP 8. Mohon Pak Ari bimbingannya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja yo. Bukan mungkin ya, tapi kalau kita BK itu kan seperti posisi 5 kontrol tadi kan, itu yang posisi 1 sampai yang terakhir itu kan manajer terakhir kan. Kita itu kalau di BK itu tidak boleh namanya kita tuh menghukum seperti itu kan. Kita itu lebih cocok ke menjadi seorang teman. Yang terakhir tadi yang manajer. Jadi untuk di SMP, karena murid-murid seperti kata Pak Dedi tadi kan, apalagi kelas 7. Kelas 7 kan baru dari SD. SD itu kan masih pikirannya itu belum bisa memilih mana yang salah, mana yang benar. Jadi untuk SMP khususnya kelas 7, kita guru-guru ini mulai untuk berpikir bagaimana caranya menumbuhkan murid itu
seperti kata ibu tadi, untuk belajar memiliki kesadaran dari diri sendiri. Nah, itu kan tantangan kita sebagai guru kan, bagaimana caranya kita seperti guru kelas kan, masuk ke kelas itu kan sudah ibu jelaskan tadi. Misalnya di sekolah kita kan, apakah sudah mulai di keyakinan kelas tadi kan, mungkin itu kan belum, misalkan nanti kita mulai berusaha atau memulai yang seperti dijelaskan ibu tadi, mulai menciptakan mulai dari hal kecil kan. Murid kan baru masuk dari SD ke SMP itu kan, nah disitulah kita mulai menciptakan nanti, termasuk di kelas 8 kan memang sudah lewat, tapi kan masih bisa nanti untuk menciptakan pikiran-pikiran yang kritis tadi. Terima kasih Pak Ari. Mungkin dari teman-teman CGP bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini maaf Bapak Ibu Guru ya, kami dari sesama CGP Angkatan 9 Kabupaten Ambon mencoba untuk memberikan informasi maupun tambahan pada pertanyaan teman kita tadi. Yang mana saya tarik kesimpulan dari pertanyaan Pak Dedi tadi itu cara membentukkan cara berpikir kritis seperti itu ya. Tapi kalau dari segi posisi panel gurunya sudah paham. Ya, jadi berpikir bernalar kritis itu adalah salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, jadi melalui kurikulum Merdeka ini kita diharapkan bahwa murid kita nanti akan menjadi seseorang yang mempunyai penalaran yang kritis, mulai dari apa tadi, keyakinan ketuhanan yang Maha Esa, bergotong royong, mandiri. Namun hal itu tidak lepas daripada peran kita sebagai guru, cara kita mengajar, cara kita menyelesaikan masalah gitu. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini penekanan yang ditekankan adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Jadi kalau yang selama ini pembelajaran yang berpusat pada guru, semuanya harus lewat guru, dalam memecahkan masalah, dalam memberikan materi seperti itu. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini kita mengajak siswa kita untuk menemukan potensinya seperti itu Pak. Jadi dengan adanya dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan nanti siswa kita akan menjadi seseorang yang mempunyai nalar kritis. Perkara dia mempunyai masalah, dia jawabannya seperti yang disampaikan Pak Dedi tadi. Ketika ditanya itu banyak diam atau jawab tidak tahu. Itu kembali lagi kepada teknik penyelesaian masalah. Tadi sudah dijelaskan ada segitiga restitusi. Itu yang pertama itu menstabilkan identitas, apa yang melatar belakanginya untuk melakukan kesalahan itu. Terus yang kedua itu validasi tindakan yang salah, itu sudah benar apa belum. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dengan menjalankan segitiga restitusi ini mudah-mudahan akan memunculkan sendiri apa yang melatar belakanginya, motivasi dia melakukan kesalahan itu. Jadi kita sebagai guru diharapkan bisa menjadi sebagai manajer. Dan kasus ya, maksud saya gini, dan siswa yang bermasalah ini tidak hanya di SMP saja Pak, ya kami di SD juga sama saja, hanya saja ruang lingkupnya berbeda seperti itu. Jadi di CGP itu tidak mengkotak-kotakan mana yang guru SD, mana yang guru SMP, mana yang guru SMA, termasuk guru TK. Jadi kita semua sebenarnya belajar untuk cara menyelesaikan masalah, tapi dengan cara yang sama seperti itu. Jadi
menyamakan persepsi bahwa segitiga restitusi itu digunakan untuk menyelesaikan masalah di sekolah tanpa harus merasa siswa itu merasa sebagai terhukum, tanpa harus merasa tersakiti atau tadi kita menjustice seperti itu. Jadi penyelesaian masalah yang benar-benar anak itu sendiri menyadarinya dan mengakui kesalahannya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Hafiz penjelasannya. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk melakukan hal baik itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Kita banyak sekali penemuan yang sudah kita lihat. Terus kalau seandainya kita, wah nggak bisa ini, saya biasa menangani seperti ini, nggak bisa, anak saya seperti ini biasa. Tapi yang harus kita lakukan yaitu seperti tadi, kita membuat persamaan sama. Jadi ketika Pak Dedi menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, terus saya juga seperti itu, yang lain juga seperti itu, nanti anak-anak akan menjadi pembiasaannya sendiri. Nah, budaya tersebut akan terbiasa sendiri Bapak Ibu. Nah, kira-kira ada penambahan lagi dari kawan-kawan yang lain? Ibu Dida sudah cukup Pak Dedi? Ya, insya Allah kita bisa Pak ya. Kita berguyur, kita berusaha semaksimal mungkin lah untuk memperbaiki yang sudah terjadi. Selanjutnya ada pertanyaan. Wah, ini teman saya, sahabat saya mau bertanya. Nah, dikasih ruang sebanyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik, apalagi ada satu. Ya, sekarang ini Bu, saya sangat tertarik dari awal tadi ini kan terutama yang masalah 5 kontrol tadi. Nah, yang 5 kontrol tadi. Kalau kita lihat mulai dari sebagai penghukum, nah terus berakhir sebagai manajer. Nah ini sudah dilakukan seperti itu. Itu sudah sangat bagus. Akan tetapi ini masalahnya Bu, akan tetapi kalau kita lihat contoh itu tadi sebenarnya hampir sama sih seperti kayak Pak Dedi tadi. Kalau kita lihat tadi siapa namanya tadi? Naren, ya Naren. Nah, kalau kita lihat kasus Naren itu tadi kan yang kedua. Yang lainnya terima kasih banyak. Semoga hari ini bermanfaat. Semoga kita melakukan perubahan secara tahap demi tahap, dan seolah akan menjadi kebiasaan yang baik di SMA Lebong yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, saat ini Silakan dibuka bekalnya masing-masing.